Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit dan kali ini gue akan membahas tentang salah satu pemain terbaik di dunia sepanjang sejarah sepak bola, yaitu siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo. Bukan tentang pramusim kemarin menghadapi Celta Vigo yang timnya dibantai 5-0, bukan tentang itu, tapi tentang statement-statement dari Cristiano Ronaldo pada saat melakukan wawancara. Kembali lagi, Cristiano Ronaldo melakukan atau menyampaikan statement yang sangat kontroversial di hampir setiap wawancara yang dia hadapi. Kita ingat, dia buat wawancara sendiri dengan Piers Morgan. Terus ketika baru pindah ke Saudi, membuat lagi statement yang cukup kontroversial yang dia bilang, Saudi Pro League ini akan menjadi liga nomor 5 2-3 tahun lagi di dunia. Wah, itu kan pernyataan yang seakan-akan, wah, lu mabok apa dok? Ibaratnya banyak orang yang bilang seperti itu. Lalu kemarin, entah sebelum atau setelah menjalani laga pramusim, gue nggak tahu, itu Ronaldo juga kembali melakukan wawancara dan statement-statementnya sangat kontroversial. Pertama, itu dia bilang yang paling banyak di spotlight itu Liga Saudi itu lebih baik dibandingkan MLS. Waduh, ini kan nyindir seseorang pasti kan. Nyindir seseorang. Ini menurut gue juga, kalau secara ranking jelas MLS lebih bagus, 50-an kalau nggak salah. Saudi itu 60-an, rankingnya 60-an, jadi masih di bawah. Tapi kalau dia berbicara tentang pemain-pemainnya, untuk sekarang ya jelas Saudi di atas MLS, apalagi dengan datangnya beberapa pemain yang punya nama besar, Benzema, Kante, Ruben Neves, bahkan pemain muda kayak Jota, terus Koulibaly, Marcelo Brozovic, Firmino, Mendy, bahkan nanti masih akan ada lagi yang datang. Contoh, Sadio Mane katanya diincar oleh Al Nassr, Alex Telles, terus katanya uh, si siapa tuh strikernya Newcastle itu Saint Maximin juga diincar oleh Arab Saudi. Belum ada beberapa kayak Romelu Lukaku juga masih ditunggu oleh Saudi. De Gea gue yakin juga kemungkinan besar akan ke Saudi. Jadi masih akan banyak lagi nih pemain-pemain yang punya nama besar itu akan pindah ke Saudi. Kalau secara itu gue bilang ya make sense juga. Ya secara pemain ya, secara kualitas pemain di Saudi lebih baik dibandingkan MLS. MLS baru saja mendatangkan Messi, Busquets, kemungkinan besar Jordi Alba, tapi nggak banyak lagi. Mungkin Ramos. Nah, itu masih kalah lah secara jumlah pemain berkualitas dibandingkan Saudi. Terus pernyataan kedua tentang banyak orang yang kritik gue ketika gue pindah ke Saudi. Nah, sekarang pemain-pemain top itu banyak yang ngikutin gue membuka jalan lah, ibaratnya seperti itu. Ya, ini pernyataan yang menurut gue kontroversial juga, karena kita tahu bahwa pemain-pemain top itu datang ke Saudi karena apa ya? Karena duit yang ditawarkan, gaji yang ditawarkan oleh Saudi itu unbelievable, bahkan 4 kali lipat. Kayak Jordan Henderson kan nanti mau gabung, Fabinho juga itu kan gajinya itu 4-5 kali lipat dibandingkan gaji mereka di Eropa, sehingga itu yang membuat mereka juga mau pindah ke Saudi. Dan juga ada beberapa kali faktor, contoh Benzema karena lebih akrab, karena agamanya Benzema juga Islam yang cukup kental ada di Arab Saudi, di lingkungan yang bahasanya mereka mungkin Benzema ini sudah lebih nyaman di sana, dan itu faktor-faktor itu juga ada. Maka dari itu ini pernyataan yang mungkin kalau gue bisa tarik apa yang mencoba dimaksudkan oleh Ronaldo adalah dia menjadi pemain top pertama yang menginjakan di Saudi, dan itu memang betul, yaitu di musim dingin kemarin Januari, karena setelah dia pisah dengan United, dia yang pertama ke sana. Nah, setelah itu kan di Juninya langsung kan pemain-pemain lain nyusul, dan itu memang tepat seperti itu. Tapi kalau dibilang dia menjadi alasan pemain-pemain ini pindah ke Saudi, itu menurut gue kurang tepat. Tapi kalau dibilang Ronaldo ini adalah langkah pertama Saudi untuk mendatangkan pemain-pemain top lainnya, itu betul. Kalau menurut gue ya, ini kembali lagi menurut gue. Lalu ada pernyataan lain seperti ya itu salah satunya ada yang bilang Saudi ini dalam berapa tahun akan menggeser Liga Belanda dan juga katanya Liga Turki.
ya secara kualitas. Wah itu kembali lagi seperti yang tadi ya, top 5 itu sedikit mengangan-angan, ya kita lihat aja bener apa enggak nanti 2-3 tahun lagi. Kalau salah ya berarti Ronaldo ini agak menghayal mungkin ya, but that's okay lah. Dan ya mungkin itu doang. Dan ada satu lagi yang paling kontroversial juga, itu tentang dia bilang Liga Eropa, kualitas Liga Eropa itu sudah menurun semua, sudah uh, istilahnya mati lah. Cuman Premier League yang memang benar-benar top. Ini gue bilang ada benar ada salahnya. Benernya liga lain, La Liga pun, Serie A, Ligue 1, apalagi yang Liga Belanda, Portugal itu memang secara value, secara pendapatan yang mereka dapatkan dan secara kualitas itu memang tertinggal dari Liga Inggris. Itu kita harus akui. Secara kualitas, duit yang mereka dapat aja dari TV rights itu jauh minta ampun. Peringkat 20 Premier League itu dibandingkan beberapa juara dari Liga top Eropa, itu masih lebih besar peringkat 20. Jadi begitu jaraknya itu begitu jauh. Jaraknya begitu jauh itu betul. Tapi kalau dibilang benar-benar mati, ya semati-matinya Liga Eropa, kualitas Liga Eropa ya tetap lebih baik dibandingkan liga-liga lain. Salah satunya Liga Asia, yaitu Arab Saudi di situ. Itu gua harus bilang seburuk-buruknya peringkat Serie A, La Liga, Ligue 1, Portugal, Belanda itu tetap lebih baik dibandingkan Asia, CONCACAF, CAF. Still mereka lebih baik. Mereka lebih baik. Standar mereka itu begitu tinggi. Dibuktikan ketika Celta Vigo membantai Al Nassr 5-0. Walaupun itu setelah Brozovic diganti, Ronaldo diganti, dan pemain Al Nassr kena kartu merah. Barulah di situ 5-0-nya dibobol 5 kali. Tapi di situ pun membuktikan bahwa mereka lawan peringkat 16 musim lalu di La Liga itu keteteran. Artinya kualitasnya itu masih lebih baik Celta Vigo. Jadi kembali lagi ini pernyataan yang pro kontra memang membawa banyak sekali perdebatan. Ya apakah ini setidaknya udah ngaco banget omongan Ronaldo, atau ada yang membela juga. Oh bener juga, karena kita lihat perbedaan gapnya antara Liga Inggris dengan Liga lain itu benar-benar jauh sekali. Tapi untuk mengatakan mati atau kualitasnya itu udah hilang, itu menurut gue tidak bisa seperti itu. Karena terbukti walaupun sedrop-dropnya mereka dibandingkan zona lain, itu tetap yang terbaik Eropa. Itu kita harus akui. Dan tidak ada yang mampu mengalahkan pamor Champions League, UEFA Champions League. Walaupun dari Liga Champions Asia, tetap pamornya akan selalu Champions League, UEFA Champions League. Dan itu semua statement-statement yang diucapkan oleh Cristiano Ronaldo, dan kembali memang menuai kontroversi, viral di mana-mana. Dan kita tahu memang semua yang berkaitan dengan Cristiano Ronaldo ini akan selalu jadi viral. Pernyataan dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, itu akan selalu jadi viral. Ya, dia bilang juga terakhir dia nggak akan balik ke Eropa ya. Itu memang sudah predictable karena dari usianya dan gajinya tidak ada klub Eropa yang mampu bayar dia sebesar itu. Itu case close. Tapi yang harus kita pahami bahwa Ronaldo tanpa mengeluarkan statement-statement kontroversial ini, itu sudah menjadi bahan paling empuk untuk digoreng oleh media. Pemberitaannya selalu viral, selalu memperoleh banyak engagement. Karena dia paling banyak fans, paling banyak haters juga. Jadi seimbang nih. Jadi ketika media memblow up berita tentang Ronaldo, haters dan fansnya ini ngumpul semua, dan itu jumlahnya banyak banget. Jadi secara engagement, Ronaldo ini adalah menurut gue pemain saat ini itu yang paling luar biasa. Bayangkan perbedaannya saja. Ini bukan gue menjelek-jelekan Messi, tapi secara mereka melakukan perkenalan aja nih, di Al Nassr Ronaldo itu sekitar 4 miliar orang menonton secara online perkenalan Ronaldo di Al Nassr. Sedangkan Messi kemarin di Inter Miami itu cuma 100 ribu. Itu perbedaannya sampai 40 kali lipat. Begitu jauh, begitu jomplang. 100 ribu, 4 miliar berarti bukan 10 ribu kali lipat. Jadi secara engagement Ronaldo ini luar biasa. Dan ketika Messi kemarin perkenalan ditutupi kan oleh berita statement Ronaldo ini, ditambah pramusimnya kalah telak, itu yang menggeser lagi nih, menutupi berita dari perkenalan Messi dan Busquets sekaligus
di Inter Miami. Jadi memang powernya Ronaldo ini secara berita, secara shares itu sangat luar biasa. Secara positif maupun secara negatif, kembali lagi. Ya bisa diberitakan positif, bisa diberitakan negatif. Tinggal kita mencernanya seperti apa. Ya kan, kita sebagai haters pasti senang ketika diberitakan buruk. Tapi kita sebagai fans pasti akan senang ketika diberitakannya baik. Itu menurut gue pendapat gue tentang Ronaldo yang sangat super kontroversial. Pernyataan-pernyataannya seperti biasa, Ronaldo ini cukup hobi untuk wawancara dan mengucapkan statement-statement yang memancing keributan dan perdebatan di dunia sosial media. But that's Ronaldo, selalu penuh dengan kontroversial dan penuh dengan ya mancing-mancing ibarat ya. Oke, segitu dulu. Kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Salam sepak bola.